mengulang ucapan suhung. Terpujilah yang tata gata Sakya Muni Buddha, Guru Agung kami. Terpujilah yang Tathagata Sakya Muni Buddha, Guru Agung kami. Terpujilah yang Tathagata Sakya Muni Buddha, Guru Agung kami. Terpujilah yang Tathagata Sakya Muni Buddha, Guru Agung kami. Terpujilah yang Tathagata Sakya Muni Buddha, Guru Agung kami. Terpujilah yang Tathagata Sakya Muni Buddha, Guru Agung kami. Selamat siang. Perlu suhu ingatkan kembali, setiap orang ada benih kekuatan Buddha. Sang sekertanya disebut Hyang Tathagata Julaicang, karena dalam diri setiap manusia ada bibit kebudahan, maka sudah pasti setiap orang bisa gembira, tenang, kuat, dan sukses. Setiap orang bisa gembira, tenang, kuat, dan sukses. Perhatikan 4 kata itu. Itulah ajaran Buddha, yang mana dalam banyak ayat dikatakan memang hidup ini penuh tantangan. Bahkan bagi orang yang gak mampu mengatakan derita, duka. Tapi Buddha kasih tahu, duka gak mampu. Itu ada duka samudaya, ada sebabnya. Sebabnya itu apa? Ya diri kita sendiri. Sebab itu Buddha katakan, don't worry, tenang. Derita itu, gak mampu itu bisa dukkha nirodha, bisa berhenti. Gak mampu, susah itu, jangan takut, bisa berhenti. Kalau bahasa Sanskertanya disebut dukkha tuh nirodha, bisa berhenti. Kenapa? Karena nggak mampu. Karena derita itu sumbernya diri kita sendiri. Sebab itulah kita diingetin itu 3 kali. Bahasa Mandarin disebut San Sui Chiefo. 3 dimensi kehidupan itu dulunya kita bagaimana kita nggak tahu. Yang kita tahu harus sekarang. Mesti sadar diri siapa kamu. Ngomong yang paling gampang deh. Kamu dari segi ekonomi gimana? Dari segi kesehatan bagaimana? Dari segi lingkungan bagaimana? Itu kenyataan, bawaan karma dulu, bukan kita mau. Yang kita mau sekarang berjuang merubah itu. Sampai Buddha khotbah 22 tahun plus 8 tahun terakhirnya
Yang dikatakan dalam 22 tahun itu, yang ayatnya semua orang bisa baca. Dan cui cepang. Ayat sinci. Karena derita itu dari hati. Susah bagaimanapun juga kalau Anda bisa terima bahwa itu bagian nasib sendiri. Bukan cuma terima, tapi Anda mau berjuang, pasti bisa berubah. Berapa banyak orang kita lihat dilahirkan, katakan yang gampang aja, di daerah-daerah miskin, tapi dia berani datang ke Jakarta. Dia mau berjuang. Gak gampang. Tapi tentu mesti punya kesempatan. Ada yang ngajak, ada yang bawa, atau dia sendiri mau. Sebab itu nyanyian Gata Tisarana yang tadi Anda nyanyikan, saya tahu ke di mana. Kata-kata di mana itu nggak sederhana. Itu kata-kata menganjurkan kita mesti berupaya. Di mana kan ku cari ketenangan hidup? Sebab itulah ayat kitab suci Mahayana kita diajarkan ada kata pujian Buddha Lian Sican. Can itu pujian, memuliakan, berarti mesti diprioritaskan. Lian Se apa? Lian Se itu perumpamaan kita semua hidup ini berada di kolam, bagaikan kolam bunga teratai, yang mana bibitnya banyak di bawah, di dalam air. Bahkan airnya pun juga kotor. Sama juga kita dilahirkan dalam dunia sekarang ini. Asal kita tahan, mampu, kita bisa tumbuh mekar, indah. Tentu ukurannya mesti ukuran kita sendiri. Kalau dulu mungkin duit seban susah, sekarang mungkin kita bisa cepet. Tapi dilipatkan ganda terus berjuang. Itulah Buddha Dharma, itulah ajaran Buddha. Untuk kita dalam kehidupan sehari-hari mampu berjuang. Sampai diingatkan dalam Lian Sican halaman 99 ke bahasa Mandarin, Lian Sehai Hui, kita ini berada di dalam kolam yang kotor. Bahkan kolamnya bagaikan lautan, gelombang terus yang gak menentu. Hoi apa? Persamuan itu umpama kita punya mata, hidung, lidah, kuping, badan, pikiran. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu persamuan kehidupan kita sendiri. Bisa gak kita olah? Mau mengolah nasib, modalnya apa sih? Gak cukup cuma tahu kita bisa jadi Buddha. Kita ada bibit kebudahan. Kita masing-masing punya hak gembira dan bahagia. Gak cukup. Tahu bisa gak? Sebab itu kita dikasih motivasi
Mito Julai. Kita dikasih motivasi Omitofo. Sebab itu sampai menjadi salam Mahayana Omitofo. Apa sih Omitofo? Buddha gembira, Buddha pencerahan, Buddha sinar abadi, Buddha usia panjang tidak terkira. Untuk itu mesti gimana? Untuk itu Anda tentu perlu punya modal karma baik yang baru, nasib yang baru, yang sampai suruh bikin gata nyanyian, gata hari esok akan cerah kembali. Kita mesti punya prinsip. Sekarang udah terlahir gini gak apa-apa, aku berjuang, nanti pasti bisa lebih baik. Dan mesti dibawa dengan gembira, bukan marah-marah, bukan iri hati, benci, dendam, rakus, cemburu, curiga, kejam, sombong, dan malas. 9 itu kita punya racun pertama yang kita mesti hadapin. Melihat orang lebih senang, gampang kita terpanggil untuk iri hati. Tapi jangan ikutin. Muncul iri hati, wajar. Tapi ikutin, goblok. Harusnya rasa iri hati itu menjadi motivasi kita berjuang lebih kuat lagi. Mau berjuang mesti gimana? Bukan ambat. Mesti bisa cari lihat highway, cari lingkungan. Udah pengangguran, temannya semua pengangguran, jadinya apa? Bagaimana dapat kawan-kawan? Jangan Anda ngomong masuk dengan bahasa yang tidak berdaya. Gue mesti gimana rubah nasib? Gue mesti gimana rubah nasib? Ya mesti diri lu sendiri berjuang. Mulai dari mana? Kuatkan hatimu. Sebab itulah mesti kebaktian. Mesti hafal mantra, mesti baca kekuatan itu, mesti cari lingkungan, mesti cari pertemanan. Kalau suruh ngomong nanti marah orang. Udah miskin, mau kawin orang miskin, bebannya juga sekontainer, jadinya apa? Lebih baik bagaimana? Keren bahasanya, gak worth it gua begitu. Ada ayatnya dalam Buddha tuh. Bila tidak ketemu orang selevel, kalau bahasanya bilang tidak mapada malah itu. Bila tidak ketemu orang yang baik, lebih bagus jalan sendiri. Bagaimana suruh kita bedain orang baik makmur? Gampang. Itu patokannya 9. Orang yang suka ngiri, orang buka mulut mak tutup mulut bilang gua benci sama dia. Lu tahu benci, kenapa lu mesti ngomongin lagi? Mendingan lu jangan kumpul sama dia. Orang yang suka dendam, iri hati, benci, dendam, orang yang rakus, nggak ada kanten, nggak ada terima kasih. Baca buku tulisan suhu apa yang harus diketahui umat Buddha Mahayana, ada dalam bahasa Indonesia. Kalau suhu lebih bagus nggak bergaul sama orang-orang itu.
Lebih bagus aku buang waktu perdagangan meditasi, duduk aja merenung. Aku baca mantra, aku baca sutra, aku paitwi. Aku berteman sama yang worth it. Coba naik tangga, kamu naik level. Step pertama mau naik level ke step kedua, mesti yang lebih tinggi kan injekannya. Ya mesti wajib. Makanya muncul sutra-sutra kemenangan dalam agama Buddha yang disebut Manggala Sutra. Jangan berkumpul dengan orang bodoh. Yang namanya bodoh apa sih? Orang yang buang-buang waktu. Gak apa-apa deh suruh. Gue pengen ke Jepang. Duit sekarang cukup. Pulang. Oke Pak Haji. Untuk apa? Karena hidup itu masih ada hari esok. Mesti. Aku sungguh senang sekali ada anak kecil. Bapaknya bilang, ayo kita piknik keluarga. Ajak ke Swiss, Eropa. Anak yang cerdas ya, nomor 2 ini bilang apa? Pak, boleh pilih gak Pak? Bapaknya bilang, boleh lu pilih apa? Duit mentahnya aja Pak. Lu gak mau ikut piknik keluarga? Gak apa-apa, gue ikutnya. Hah? Di foto lu orang yang kasih lihat. Lu mau duit mentahnya buat apa? Ya Pak, gua mau nyicil dulu mobil Pak. Sampai pulang piknik dia ngomong sama engkonya, enak kan kedinginan di sana. Mendingan gua lihat gambar lu aja fotonya gua senang. Mau pergi ke Swiss nanti kalau gua udah punya duit sendiri. Sekarang duitnya papa gua tabungin, gua gunain di tempat yang lain. Dulu cerita gini semua kakak tahu surga ini ada harapan. Ternyata 20 tahun kemudian sekarang sudah lihat dia di antara saudaranya dia paling unggul. Karena dia ngerti belum waktunya. Mendingan duitnya dari bapaknya disimpan, dia pakai buat tempat yang lain. Bukan dia pelit, melainkan dia bisa gunakan duit di tempat yang sesuai sama ukuran dia. Itu high. Dalam gelombang kehidupan yang penuh ketidakpastian, kamu mau gembira, tentu mesti punya kekuatan, tentu mesti punya modal. Bagaimana ngumpulin kekuatan? Bagaimana ngumpulin nasib baik? Kuan Im Secuolian. Dalam hatimu mesti ada Kuan Im Posa, mesti ada Tase Pulsa. Kuan Im itu identik bermurah hati, berjiwa besar, memaafkan orang, mau tersenyum, mau memberi, mau ringan tangan, bisa gunakan waktu yang produktif. Apa? Kekuatan batin. Makanya kalau Anda lihat figur dari 3 kekuatan tanah suci yang di tengah Umi Tauhid, orang itu mesti bisa bikin gembira hatinya sendiri.
Tapi nggak cukup cuma gembira, bisa tenang. Nama tenang itu dia baca mantra, dia kumpulin kekuatan. Dia tahu sekarang kemampuannya level begini, tapi 10 tahun lagi beda. Jadi orang mesti gembira. Bagaimana bisa gembira? Sekarang tuh dilahirkan miskin. Lu kan masih hidup. Lu mesti berpikir, sekarang miskin karena karma gua dulu yang buruk. Sekarang aku perbaiki diri, akan datang bisa lebih baik. Bahkan aku bangga, aku bisa hidupin diriku sendiri. Aku bisa kirim duit kasih mama walaupun gak banyak. Itu orang yang pede. Daripada menghayal, ngelamun negatif, lebih bagus aku pelihara, aku paiki, aku berbuat baik, bantu wihara. Nomor satu, biara hatinya dulu diperbaiki. Diam-diam. Dan rata-rata orang kayak begini 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian berubah nasib. Ini yang dijanjikan Buddha, mencuri syekh. Jangan terbalik, kamu ini gak suka, nah itu gak suka. Buka mulut, tutup mulut. Dia gak introspeksi diri. Jadi dia iri hati, benci, dendam, rakus, cemburu, curiga, kejam, sombong, dan malas. Akhirnya toh hidup ini nyata. Dalam hidup yang nyata inilah kita harus berusaha, kita harus mencari di mana kan kuda petik. Silakan dibalas saja tanya jawab sama suhu. Suhu masih ada waktu 10 menit, temenin Anda. Berdiri biar sopan. Gak apa-apa, baca dalam hati. Kalau lagi batuk, minta tolong sama nih pakai masker. Maskernya minta di biara ada dikasih gratis. Ya, gak apa-apa baca dalam hati. Baca dalam hati. Itu menciptakan gelombang kekuatan. Baca itu adalah vibrasi getaran. Pakai masker. Ya, zaman sekarang ini yang hobi tohot. Suanya mau khotbah pakai suka pakai masker. Kalau nggak khotbah sudah tidak pakai masker. Sama nggak baca keluarin suara sama nggak keluarin suara? Sama. Apalagi karena keadaan nilainya lebih tinggi. Paham? Silakan kalau ada mau bertanya, Yuan, ada apa yang mau digali lebih lanjut? Kehidupan itu bagaikan gelombang lautan yang gak menentu. Begitu Win, bisa gak kita main selancar supaya terbang? Bisa Win. Kalau mau pakai logika gampang Win. Deketin customer, kontak-kontak, apa
apalagi di antara customer kan ada yang berdaging, ada yang nggak berdaging. Jangan sungkan-sungkan kita bilang selamat pagi kok, semoga hari ini lebih berkah ya kok. Itu bukan cari muka, itu namanya kita ikat jodoh dengan yang worth it, yang pantas. Jangan butuh aja baru tawarin barang. Silakan. Suruhin dulu Anda menggali, bertanya. Supaya jangan berhenti di dalam keraguan-keraguan seperti adik ini. Dia baca dalam hati, salah. Bahkan bagus, tapi kalau tahu lagi suka batuk itu pakai masker ya, minta aja di bawah ada, ya, minta mau untung nanti kasih masker ya tuh. Gimana akan ku cari masker? Tangan yang untung, ya, suhu ada sediain kok. Lalu masker suhu beli. Enggak, masker suhu datang dari mana-mana ada aja kasih. Itu namanya kalau udah ada kekuatan gitu, keberuntungan datang dari mana-mana. Makanan aja gak bisa habis. Tapi mesti ada kekuatan dulu, maka orang mesti 4 itu yang dikhotbahkan Buddha. Gembira, tenang. Kenapa tenang su? Jangan buru-buru kaya, jatuh lu dari tangga baru tahu. Jangan buru-buru kawin, lihat dulu yang jelas. Gembira, tenang, ketiga apa? Kuat keyakinannya, kuat kekuatannya, kuat baca mantranya. Baru kemarin sudah dapat berita, ada anak kesini, udah lama nggak datang, dia lagi susah. Udah gampang, kan udah diajarin baca tabejo. Tiap hari lu baca tabejo 108 kali pagi, 108 kali malam. Rupanya dijalanin. Setelah 3 minggu, kemarin itu dia WA masuk. Wah, suhu gua jadi mulai terbuka hokinya. Rekening suhu nomor berapa? Lu kalau ada niat kasih lu anterin. Jangan digampangin. Oh dia kasih ya kak, anterin, gua gak minta kok. Sultannya dia, lu masih di Jakarta? Iya. Lu masih di Jakarta, anterin dong. Kapan sudah ada di biara? Masa sungguh sih nungguin kayak mangga jatuh? Ya enggak, nunggu datang aja, kalau ketemu ya ketemu. Gitu. Silakan, masih ada 5 menit. CK mau nanya apa? Ayo wakilin, menggali. Ini ayatnya semua udah kasih. Puspa mau nanya apa Puspa? Bagaimana supaya laki ngejar gua semua? Salah. Lu tanam bibitnya belum, udah mau tumbuh pohonnya belum tumbuh. Lu udah mau tumbuh buahnya, daunnya aja belum muncul. Ya mesti bertahap dong.
lagu benih apa semua dinyanyiin. Ya. Itu kan ayatnya kan berarti kalau kita memberinya dengan perasaan gembira, ujungnya nanti bakal bahagia gitu kan. Masalahnya memberinya bahagianya tuh mesti gimana? So, kebanyakan kan orang memberi kadang nggak ada. Makanya mesti belajar 3. Memberi itu dari hati. Bahasa Indonesia hebat. Kalau mau memberi serela-relanya, lu relanya kasih 1000 ya 1000. Jangan mata gue, gue dilihatin cewek kasihnya cepat deh. Habis gitu, kalau gue tahu gue cuma kasih goceknya gue bisa gunain yang lain. Kalau orang kayak gitu, makanya ayat bilang, lu memberinya tidak dengan gembira, kemudian hari nyesal. Maksudnya ayatnya gitu. Nomor 1 dari hati. Kedua, semampu kamu. Dia ngelihat dia, data dia ngecek aja. Lihat dia, wah mau banget. Kok gitu pilih kasih? Bukan pilih kasih, ya memang itu begitu. Makanya diingetin. Kalau memberi itu ada pahala. Kalau dengan gembira, hasilnya berlipat ganda. Kalau nggak gembira dengan nyesal, ya dapat ini semuanya. Ilmu Buddha nomor 1 ikat jodoh, ikat karma atau berbuat baik. Kita ikat dengan orang kulitnya borongan, kita dong, ya ada yang begitu. Dia mau kasih, dia mau taruh gitu. Lu ambil sendiri ya. Dulu nggak ngerti. Kadang tangannya gorengan. Cegli aja. Namanya memberi kan bisa ada pilihan. Makanya mesti belajar ajaran Buddha. Memberi bagus, mau berlipat ganda, mesti dengan gembira. Mau gembira, semampunya, jangan habis kasih nyesel. Makanya ilmu kekuatan gelombang kalau zaman sekarang disebut gelombang kuantum. Gelombang kekuatan yang tidak terbentuk, tidak terwujud. Tapi ada. Ini udah ngomong dunia kuantum. Udah kita fungsi kita udah ngomong setui kong ise. Udah ngomong dunia kuantum. Cuma kita nggak bisa dipaket dengan bahasa zaman sekarang. Ya namanya bahasanya bahasa Buddha 2000 tahun lebih yang lalu. Dipaketin zaman sekarang. Win, memberikan punya. Banyak dipaketin zaman sekarang itu jadi gorengan saham. Gitu. Sekali dia tinggal, sekarang saham grupnya PP lagi ditinggal, jadi gimana? Oh, makanya orang mau main saham nanya diri sendiri, sute cima, sanggup gak tahan banting, sanggup gak rugi. Jangan main saham, jual nyesel, beli nyesel. Itu ilmu saham. Beli kemahalan nyesel, jual nyesel juga kemurahan. Kalau masih punya jiwa begitu jangan main.
Gitu Win. Saham bukan buat main, saham buat investasi untuk anak cucu. Jadi duit yang mau beliin saham tuh duit mati namanya. Oke, nggak ada yang mau bertanya Mas Suhu? Ya silakan. So tadi mengikuti pertanyaan Ceka, so memberi kan harus bergembira. Kalau kita lagi baca ayat, kalau misalkan hati, apakah kita harus gembira baru bisa dapat? Atau kalau misalnya kita datang dengan galau-galau gitu atau gimana so? Nggak apa-apa, awalnya galau tapi kita mesti gembira, nanti bisa berhasil. Gembira bisa dipacekin nggak? Gembira tergantung siapa? Tergantung mama. Iya, kita lagi baca, nanti dikasih angpau. Ya berarti mama lu tergantung dia. Berarti Ya. kekuatannya harus didapat kalau kita baca ayat itu dengan penuh hati tulus dan gembira ya so. Penuh keyakinan, Penuh keyakinan. dapetnya nanti. Kalau memberikan dengan ketulusan, kalau baca ayat dengan penuh keyakinan berarti. Iya, memberi juga dengan penuh keyakinan. Iya, sekarang aku menabur, jadinya nanti nggak apa-apa. Jadi temanya kehidupan itu bagaikan berada di kolam bunga teratai. Kuat, gembira, kuat, mampu sampai mekar. Butuh proses. Ya, Omidallah. Perjuangan tergantung Anda sendiri. Suhu cuma kasih motivasi dan kasih tahu ayat Buddha. Mari kita semua perlahan berdiri. Kita memberikan penghormatan pada Suhu yang telah memberikan kunjungan Dharma pada hari ini. This is Suhu worship. Ya, ciayu. Biar nanti tambah sukses. Minimal gembira dulu biar mukanya jangan ke dompet ditagih utang.